Shalom alaihim bisem Yeswa HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yi Yesus jidu deminggi ansin Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membahas sebuah tema, ya. Semua akan berujung Yesus Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu nanti akan berujung kepada Yesus Tuhan Allah, ya. Yesus Allah Maha Suci, Maha Tinggi, ya. Semua akan berujung ke situ. Bapak Ibu Saudara, kemajuan teknologi dengan munculnya internet, ya toh, lalu ada Google di situ, lalu ada segala macam seperti yang sekarang kita alami ini. Dengan kemajuan itu bisa dalam tanda petik menelanjangi semua. Saya berbicara, ya, untuk mengedukasi kita semua dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya. Saya hanya akan menyampaikan berdasar ayat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kemajuan teknologi itu menelanjangi agama-agama. Sekarang ini ada berapa? 4.300 agama. Ya. Kalau kemajuan teknologi, agama-agama ini ditelanjangi, maka akan ketahuan apanya? Ketahuan jeleknya. Betul apa betul? Kecuali satu-satunya agama atau satu-satunya keyakinan makin ditelanjangi, makin ketahuan benernya. Siapakah itu? Kristen. Catat baik-baik omongan Pendeta Henry Tandianta. Kristen itu makin ditelanjangi, makin ketahuan benernya. Makin ketahuan kebenaran. Sementara yang lain, ya, mohon maaf ya, makin ditelanjangi, makin ketahuan ketidakbenarannya. Mari kita buktikan satu-satu, ya. Secara umum, Bapak Ibu Saudara, 2018, ya, saya Pendeta Henry Tandianta, satu-satunya pendeta di Indonesia yang berani berkata back to the Bible, kembali ke Alkitab. Salah satunya adalah tidak ada Bapa di surga. Sekarang 2023. Sudah tidak ada orang mati di luar sana yang ngaku Kristen nih, dari kelompok Katolik, Protestan dan sebagainya. Ngakunya kan Kristen dia, ya, padahal Nasrani. Sekarang ini sudah tidak ada orang mati ditulis telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Fakta apa hoax? Atau hoax? Fakta. Silakan Anda cari di internet, di Facebook, ya. Di YouTube sekarang orang sudah malu kalau menulis telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Malu. Anda akan dibully, ya. Kecuali beberapa pendeta yang masih itu, ya, mereka tetap nanti kalau mati pulang ke rumah Bapa. Artinya apa? Teknologi yaitu menelanjangi, yaitu Alkitab ditelanjangi. Bagusnya untuk orang Kristen, Alkitab makin ditelanjangi, makin ketahuan kebenarannya. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Sekarang ini sudah tidak ada orang yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, udah nggak ada, ya. Begitu Anda nyebut Bapa di surga, Anda langsung dibully kok. Coba kamu nulis di Facebook, ya, Bapa di surga, dibully kamu. Ya, karena ayat Alkitab very clear, tidak ada Bapa di surga. Wahyu 4 ayat 2, ternyata hanya ada Yesus. Tidak ada Bapa di surga, ya. Terus Tritunggal. Tritunggal juga sekarang tidak ada orang yang berani ngomong Tritunggal. Saya menyebut kecuali tinggal batuk nonong sidik, mampet ya mampet, sama Pithecanthropus erectus sebentar juga dibully kalau dia ngomong Tritunggal. Khotbah tentang Tritunggal. Ya. Pasti masyarakat dengan mudah, ternyata Allah itu esa, punya nama Yesus, gitu. Ya. Dari luar kekristenan yang saya sering menyebut mukalaf.
dari beberapa tahun ini sudah nggak ada yang ngomong, oh Allahnya ada tiga. Kepada HTD lo ya, di luar sana masih sih. Kepada orang-orang Katolik, orang-orang Protestan masih, mukalaf ini masih ngomong Allahmu ada tiga. Ketika debat, orang Katolik sama orang Protestan itu akan ngomong, siapa bilang Allah kami tiga, Allah kami satu, esa gitu. Waktu debat begitu. Comot-comot HTD dong, HTD juga esa sama dengan kami katanya. Waktu debat. Sehari-hari sih masih nembah tiga Allah. Yang Anda tidak mengakui tiga Allah, reneo tak gajul, kan gitu saya ngomongnya, ya. Siapapun pendeta dan romo ya yang mengatakan kami tidak mengakui tiga Allah, walaupun kami nyebut Tritunggal, reneo tak gajul. Ya. Kalau Allahmu esa, sebut saja Yesus Kristus Tuhan Allah. Itu baru ciamik. Ya, oke seperti itu. Lalu sekarang sudah tidak ada yang sebut-sebut Tritunggal udah nggak berani, pulang ke rumah Bapak sudah nggak berani. Sebentar lagi lagu-lagu juga akan berubah semua. Yang Yesus Tuhan itu akan tereliminasi, akan muncul pencipta-pencipta lagu yang Yesus Tuhan dan Allah. Bukan cuman Tuhan. Kalau Yesus Tuhan itu neraka kamu. Kalau cuman percaya Yesus Tuhan, pasti Allahmu Bapa, betul? Neraka kamu. Makanya Yesus bilang di Matius 7 ayat 21 sampai 23, enyahlah. Jadi di luar sana yang cuman lagunya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, neraka kamu. Ya, lagu itu harus Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Maha Kuasa, Yesus Alfa Omega, Sang Pencipta. Oke, sampai sini clear ya. Kemudian berdampak ya, ketika nanti dunia makin maju ya, teknologi makin maju, maka agama-agama akan dalam tanda petik ya ditelanjangi. Kalau Kristen tenang, Kristen lo ya. Tapi kalau yang dari Katolik, Protestan, sorry, Anda pasti kebakaran jenggot, makin ditelanjangi. Babel besar ya, ini yang sedang digelurakan ya, Babel besar. Ternyata Babel besar itu simple. Ternyata ada tanda di jidat, ada tanda di tangan. Tangan menuju jidat, ada kata-kata dan, artinya ini satu kesatuan ya. Tanda di jidat, di dahi, sama di tangan. Wahyu 13 ayat 16. Ternyata Babel besar itu ini, Pak. Sekarang udah nggak berani orang, sudah begini. Demi nama Babel besar. Dulu begini, Pak. Masih ada nggak sekarang, ya? Para penyembah Babel besar, ya, Pak, yang punya tanda di tangan dan di jidat, masih ada nggak yang berani tunjuk gini? Anda langsung dibully sekarang. Pasti Anda ganti begini. Artinya apa? Makin hari ya, makin menuju kepada kebenaran. Oke, 2018 ya toh, saya pernah ditanya ya, saya waktu itu sedang melayani di Universitas Kristen Indonesia, ada mahasiswa yang ingin kami bertemu ya, menanyakan sesuatu. Lalu ada orang dari non Kristen ya menanyakan sesuatu. Pak Pendeta HTD, kalau Kristen itu lambangnya apa? Saya jawab salib. Ada ayatnya nggak? Ada. 1 Korintus 1 ayat 18. Di ayat 17 Paulus mengatakan, aku diutus bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil ya. Pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi orang yang akan binasa, tapi bagi orang yang diselamatkan kekuatan Allah. Jadi lambang kekristenan itu salib, ada ayatnya. Lalu saya tanya balik, di tempat Anda lambang itu apa? Bulan sabit katanya. Lalu kami ini sebelum saya sama orang-orang mahasiswa itu ya, kami berdialog WA-WAan gitu. Bulan sabit kan nggak ada dalilnya. Kok tahu Pak? Saya kan pernah jadi Muslim aku itu. Bulan sabit itu nggak ada dalilnya loh, ya, lambang bulan sabit. Ternyata terbukti sekarang. 2018, sekarang 2023. 5 tahun kemudian terbukti. Sekarang lambang bulan sabit udah diganti. Betul apa betul? Betul apa betul? 5 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Lambang bulan sabit akhirnya sekarang diganti pakai huruf Allah. Itu pun saya sudah ngomong 5 tahun yang lalu. Ya, nanti akan diganti huruf Allah. Betul? Sekarang betul bulan sabit diganti huruf Allah, betul. Itu pun nanti akan diganti. Diganti apa?
tema kita. Semua akan menuju kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Allah itu. Ya, dengan kemajuan bulan sabit bertahan berapa? 1500 tahun kan, kurang lebih. Itu kan dari Turki itu awalnya, lambang bulan sabit itu. Nggak ada dalilnya itu. Ya, nggak ada dalilnya. Lalu sekarang ganti, semua ganti, nggak ada bulan sabit sekarang. Ganti tulisan Allah. Tulisan Allah itu kalau dari jauh Bapak Ibu Saudara itu seperti Trisula yang 3 senjata yang pakai tiga yang runcing itu, ya. Dari jauh bahkan malah mirip salib loh, dari jauh. Saya pernah foto. Itu sebenarnya tulisan apa? Oh, di atas itu kok malah mirip salib dari jauh ya, dari jauh. Karena ada lampunya kan, dikasih lampu itu. Ya, nanti akan berubah. Semua akan menuju kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, satu-satunya Allah itu. Ya, perlu berapa ribu tahun tidak tahu. Kan kiamat masih jauh, tahun 6000. Ya. Catat omongan saya, 2018 saya sudah ngomong ya. Bulan sabit itu tidak ada dalilnya, pasti nanti diganti. Sekarang 2023, Anda lihat ya, apakah bulan sabit masih dipakai? Tidak, dikubah-kubah, ganti tulisan Allah. Saya masih ngomong hal yang sama, 2018, nanti pun akan diganti itu tulisan. Ya, nggak tahu perlu berapa ribu tahun untuk itu. Artinya apa? Semua itu nanti akan menuju kepada Isa Al-Masih, satu-satunya Tuhan, Rab, satu-satunya Allah, betul, satu-satunya Maha Suci, betul, Maha Tinggi, betul, Maha Mulia, betul, Maha Besar, betul, Maha Kuasa, betul. Ya, akhirnya semua orang akan tahu bahwa Allah itu harus punya nama. Karena satu-satunya di jagat raya ini Allah yang punya nama cuma Yesus. Betul apa betul Anda cari, you know? Allah yang punya nama siapa? Cuma Yesus. Ya. Isa Al-Masih. Oke. Lalu kita meningkat ke bidang lain ya. Ada orang yang sedang mencari-cari tentang kehidupan lain di planet lain yang sering disebut alien, itu alien UFO ya. Beberapa hari lalu saya membuat tayangan tentang UFO. Jauh-jauh hari saya sudah ngomong ya. Mungkin berapa tahun lalu ya. Semua itu ulahnya Kerub. Ya, Kerub ya. Anda boleh baca dari Yehezkiel 10 ayat 1 sampai ayat 15 deh. Di situ ada Kerub ya. Ada Kerub, dan Kerub itu nggak pernah sendiri. Kerub itu selalu bergabung. Jadi kalau rombongan Kerub kira-kira 15 itu nanti akan membuat lingkaran 70 meter. Kalau Kerub ini kan jumlahnya 1 juta. Kalau datang ke bumi itu rombongannya 20 akan membuat lingkaran 100 meter. Karena Kerub ini muter terus. Ya, muter ya. Anda baca saja di situ ya. Angin puting beliung adalah salah satu karya Kerub ya. Anda tidak akan bisa menjelaskan bagaimana terjadinya angin puting beliung. Oh, di sini kosong, Pak. Di sini anginnya kosong lalu ada angin masuk dari tempat lain tapi nggak muter-muter. Nggak bisa sedahsyat itu. Kalau angin masuk kan sepoi-sepoi. Jadi puting beliung kerjaannya siapa? Kerub. Geledek kerjaannya siapa? Kerub. Silakan Anda jelaskan pakai teknologi apapun, ujung-ujungnya nanti akan mengatakan, oh itu Kerub. Alien yang Anda pikir itu ya, Anda pikir pesawat apa itu, saya sudah jelasin dari tahun-tahun sebelumnya. Kerub itu, Pak. Kerub itu bisa diusir. Kerub itu hanya takut dalam nama Yesus tok. Sebab Kerub itu yang menciptakan Yesus. Jangan sebut pakai nama lain. Anda sebut pakai nama Allah, pakai Allah yang Maha Kuasa, Kerubnya ketawa, ya toh. Siapa Allah itu katanya. Kalau Anda sebut nama Yesus, Kerubnya takut. Puting beliung itu bisa diusir kok, Pak. Puting beliung itu diusir, kami tiap hari ngusir puting beliung. Badai itu kami usir aja. Yesus mengusir badai kok. Kan badai itu kerjaannya puting beliung. Kerjaannya Kerub. Ya. Yesus bisa mengatakan, "Hei badai, diam." Diam, Kerubnya nurut kalau sama Yesus. Ya. Semua nanti kan muaranya ke situ, akan tahu bahwa Allah itu harus punya nama. Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Pak, oke, kan Anda berteori nih. Saya berteori, ya bukan berteori, ini Alkitab kok ya. Yang datang alien itu Kerub. Bagaimana di planet lain ada kehidupan? Lu gampang. Ya, ada malaikat yang berbuat dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu ada malaikat berbuat dosa disimpan di gua-gua. Gua-gua mana? Ya gua-gua di Mars, gua-gua di Venus, gua-gua di
gua-gua di Pluto, ya kan? Tidak hanya gua-gua di bumi, tidak hanya di bumi. Ya, disimpan di gua-gua. Ini malaikat jahat ini datang ke bumi mau ketemu sama Babel besar, sebenarnya itu. Ya. Kalau mereka mencari-cari sesuatu, apa yang dicari di bumi? Babel besar. Ini kayak gini nih. Karena musuh Harmagedon nanti, Harmagedon dalam perang Harmagedon, itu musuhnya antara Kristen dengan Babel besar. Dunia itu hanya akan terpecah menjadi dua golongan, Kristen atau Babel besar. Babel besar ini juga ngaku-ngaku nyebut-nyebut Yesus segala, gitu. Tapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang Kristus, yang mati di salib, yang sekarang duduk di tata surga, bukan yang itu. Ini Yesus yang lain, Yesus yang gondrong tuh. Seperti itu ya. Jadi malaikat yang berbuat dosa, yang disimpan di gua-gua, dia datang ke bumi bermaksud jahat. Kalau kerup, maksudnya pasti tidak jahat. Kerup ini kadang-kadang disertai malaikat, makanya pesawatnya kerup, gitu. Kerup itu ada roda-roda persis kayak pesawat. Anda baca saja Yehezkiel 10 ayat 1 sampai 15. Di situ ada roda-roda, ada keluar apinya, seolah-olah keluar api. Ya, berbentuk lingkaran-lingkaran seperti itu, dia bisa naik tegak lurus dan lain sebagainya. Ya. Lalu kadang-kadang ada malaikat. Kalau malaikat nebeng numpang di kerup itu anggap saja kendaraan ya, ya kendaraannya. Ada malaikatnya, nanti malaikat itu bisa berwujud manusia. Anda tembak itu manusia itu di alien itu nggak akan mati, wong dia roh. Ya. Yang kerup Anda tembak ya nggak apa-apa. Pesawat itu Anda tembak nggak apa-apa, ya. Ya, kalau Anda mau tanya tentang antariksa, tentang yang namanya alien, tanya sama HTD ini. Komplit gitu. Anda akan berteori apapun juga ujung-ujungnya ternyata HTD benar itu kerup. Ya, Anda cari planet lain ada kehidupan, oh itu ternyata malaikat berbuat dosa yang disimpan di gua-gua. Gua-guanya nggak cuma di bumi, termasuk gua di bumi iya, gua di Mars iya, gua dimanapun yang ada gua-gua. Untuk nyimpan malaikat yang berbuat dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Jadi dengan kemajuan teknologi nanti semua ini akan bermuara. Semua orang akan tahu Allah yang benar itu Yesus Kristus. Maka digenapilah ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Allah itu esa. Ya, juru selamat, ya. Tuhan, ya. Ternyata punya nama Yesus Kristus. Dari kapan, Pak? Jadi dari sebelum segala abad. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Anda kan taunya Yesus itu cuma dari kemarin kan, ketika Yesus lahir, bayi owek-owek hari Natal, itu saat itulah Yesus. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, makanya Yesus itu disebut Alfa Omega. Yesus berkata aku Alfa Omega. Yesus tidak pernah berkata dia Alfa Omega atau Allah itu Alfa Omega. Enggak, dia berkata aku. Ya, yang awal yang akhir itu aku. Allahmu yang awal yang akhir atau bukan? Iya Pak, Allah kami juga yang awal yang akhir. Berarti Allahmu harus Yesus. Tapi kami menolak Pak, ya tunggu waktu, nanti akan ada muara dari semua itu, Anda semua akan tahu bahwa Allah itu punya nama Yesus. Yesus itu nama Allah, bukan nama manusia, bukan nama orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim Yesus itu nama orang Yahudi. Arti kata Yesus ialah itu reka-rekanya orang Yahudi, orang ortodok. Ya, Filipi 2 ayat 9 sudah menulis nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus itulah bertekuk lutut segala sesuatu di langit. Ayat 10, Filipi 2 ayat 10. Yang di langit apa? Malaikat, serafim, kerub. Di bumi ya manusia, iblis, setan. Di bawah bumi segala roh-roh di bawah bumi. Ya. Oleh nama Yesus. Ya. Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu ya Allah yang engkau berikan kepadaku. Jadi Allah lebih dulu punya nama Yesus, lalu Yesus lahir, nama itu diberikan kepada Yesus yang fisik manusia. Ya, Anda mau tanya alien, saya bisa jawab pakai ayat Alkitab, ya. Masih banyak ayat yang lain, ya. Makanya kalau membedah alien, membedah malaikat, membedah itu tanya sama HTD, ya. Ini pendeta very clear, bukan pendeta kaleng-kaleng ya. Jangan tanya Romo, jangan tanya pendeta-pendeta itu, nggak bisa dia. Ya, semua akan bermuara. Yesus Kristus adalah Allah itu. Semua
Ya, semua itu akan bermuara nanti entah berapa ribu tahun lagi, ya toh. Saya sudah membuktikan, ya toh, bahwa bulan sabit akan berubah betul menjadi tulisan Allah. Saya sudah ngomong 2018 nanti tulisan itu akan berubah, akan jadi apa? Ya jadi Allah yang punya nama. Karena sekarang ini ada 4.300 Allah. Sekarang ini kalau Anda tulis Allah, Allah yang mana ini? Ada 4.300 Allah. Semua agama di dunia ini punya Allah. Allah artinya sesembahan agung. Ya, Allah itu bukan nama, bukan. Allah itu sesembahan agung. Tuhan apa? Tuhan itu sang pencipta. Allah dan Tuhan harus sama, harus Yesus. Nggak tahu perlu berapa ribu tahun, tetapi kalau Anda melihat ya di dalam Yesaya 21 ayatnya saya agak lupa, mungkin ayat 16 atau berapa gitu, Yesaya 21, kemuliaan Kedar akan habis. Artinya negara-negara Arab itu akan menjadi anggota Babel besar. Jadi Anda jangan berpikir seperti sekarang ini, oh di Arab itu sekarang begitu ya. Arab saja per hari ini sudah mulai lepas jilbab. Betul apa betul? Arab lepas hijab. Betul apa betul? Cek di Google. Di sana Halloween sudah diizinkan, ya toh, perayaan Halloween, perayaan Valentine's, ya toh. Bar sudah boleh, ya toh. Di pantai-pantai sudah pada pakai bikini. Di negara-negara Arab sekarang ini artinya apa? 2.900 sekian, ya toh. Sebelum tahun 3000 kemuliaan Kedar sudah habis. Betul digenapi. Kedar adalah keturunan dari Ismail, artinya orang-orang Arab, disebut orang-orang Kedar, orang-orang Arab itu. Kemuliaan Kedar akan habis, itu artinya Arab akan berubah, ya, menyongsong apa? Menyongsong Babel besar. Ya, Anda baca di dalam Wahyu 17, 18, mulai 16 boleh. Anda akan menemukan Babel besar. Oh, ternyata pantas ya, Roma sekarang menginvasi Arab. Gereja didirikan di tanah Arab, betul atau betul? Irak banyak gereja. Gereja apa? Gereja Babel besar, bukan Kristen. Ya. Lalu Anda tanya alien, Anda tanya tentang God particle kan? Ya. Semua orang itu akan berusaha mendapatkan namanya partikel Tuhan, partikel Allah, ya toh. Ngapain capek-capek? Tanya sama HTD. Langsung ketahuan kok. Anda mau tanya alien yang jahat itu dari mana? Alien yang tujuannya jahat. Karena ada alien yang jahat, ada alien yang baik, gitu. Alien tiba-tiba ada orangnya ditembak, orangnya nggak mati, Pak. Nggak ada darah. Anda pengen tahu jawabannya? Tanya sama HTD. Ya. Ya. Mereka datang ke bumi dalam rangka Babel besar, ya. Mereka sedang ingin ketemu sama Babel besar, ya, mempersiapkan untuk perang Harmagedon. Ya. Perang Harmagedon, nanti ada perang Gog Magog. Kalau Harmagedon itu khusus Kristen sama Babel besar. Kalau Gog dan Magog ini semua masyarakat. Ya, semua masyarakat, ya. Ya, karena Babel besar sudah musnah. Jadi para penyembah tangan ke jidat ini, demi nama jidat ini sudah nggak ada nanti. Ya, sebelum kerajaan 1000 tahun sudah dimusnahkan pada perang Harmagedon. Lalu perang terakhir Gog dan Magog. Ya. Sudah nggak ada, musuhnya bukan Babel besar lagi, tapi musuhnya iblis langsung. Ya, iblisnya belum musnah itu, baru nanti di bumi baru dimusnahkan di neraka, ya. Clear Bapak Ibu Saudara, ya. Pada akhirnya semua akan bermuara, ya. Judulnya supaya singkat gimana ya? Endingnya, ya. Endingnya Yesus Kristus, Allah itu, Tuhan dan Allah itu. Gelarnya banyak, mau disebut Maha Suci, yes. Maha Tinggi, yes. Maha Besar, yes. Maha Perkasa, yes. Maha Agung, yes. Tergantung bahasanya. Kalau bahasa Arab disebut Subhanahu, Maha Suci. Kalau Maha Tinggi itu Ta'ala, Maha Besar itu Akbar, Maha Perkasa itu Azza, Maha Agung itu Jalla. Kalau pakai bahasa Inggris, Maha Suci itu the Holy One, the Holy God, gitu. Maha Tinggi itu High Jesus, gitu. Maha Agung, Maha Perkasa itu Great God. Maha Besar itu Majesty, Maha Kuasa itu Almighty. Itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Arab tadi sudah saya sebutkan. Jadi jangan alergi hanya soal bahasa, ya. Anda ingin tahu segala sesuatu itu, ya. Ya, kita bersyukur ya, semua nanti akan back to Bible, ya toh. Ya, Alkitab itu satu-satunya kitab suci, ya toh. Anda makin bongkar-bongkar,
makin telanjangi dalam tanda petik ya, ditelanjangi dalam tanda petik, makin ketahuan Alkitab itu benar. Ya, dunia ini makin terbuka ya dengan teknologi ya, nanti akan makin ketahuan ya. Oh, ini tahun segini, ini tahun segini, tidak mungkin ada ini tahun segini ya. Misalnya Ibrahim aja, Nabi Ibrahim ya. Ya. Ibrahim itu di mana makamnya? Saya sudah bilang kan. Kejadian 25 ayat 9 ada di Makpela. Pak, di Arab kok kenapa ada Ibrahim? Hayo, dari situ aja udah ketahuan. Ya toh, dari situ ketahuan. Loh. Pak, di Ibrahim ada makamnya loh. Apa di Arab loh? Ada Ibrahim tuh. Sementara Alkitab menulis Makpela. Makpela itu di Hebron. Jadi yang benar di mana? Ya, dua Ibrahim berbeda kan mudah. Dua Ibrahim berbeda. Ya. Kan udah clear. Yang satu Ibrahim dari Arab ya, terserah Anda bikin aja Ibrahim dari Arab. Nggak mungkin Pak, anaknya sama Pak, Ismail sama Ishak mempersembahkan juga. Ya sih, itu urusanmu, itu kan urusanmu. Kalau Alkitab very clear ya, itu baru Ibrahim Pak. Belum Ismail. Dan lain sebagainya ya. Ini edukasi Bapak Ibu Saudara ya. Ini edukasi dalam rangka kita Indonesia Pancasila. Dengan kemajuan teknologi semua nanti akan bermuara ya. Semua akan endingnya itu Yesus Kristus Tuhan Allah, Rab ya, Rabbil Alamin ya, Allah itu bahasa Arab. Nggak usah alergi ya toh. Ya kalau bahasa Arab Tuhan itu disebut Rab. Tuhan pencipta langit bumi, Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin siapa? Yesus. Ya. Kalau Allah yang Ta'ala siapa? Yesus. Yesaya 57 ayat 15 itu. Allah Subhanahu siapa? Yesus. Nanti ujung-ujungnya semua akan tahu. Perlu waktu berapa ribu tahun tidak tahu. Ya. Ya. Saya sudah ngomong kan, ya. Bulan Sabit akan ganti pakai tulisan Allah. Lah Allah ini kan banyak. Allah itu ada sekarang saja cek di Google, agama itu ada 4.300. Kalau Anda cuma menulis Allah, Allahnya ada 4.300. Jadi Allah mesti punya nama. Ini dia. Siapakah Allah yang punya nama? Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Kalau Anda sudah sebut Allah, Isa Al-Masih atau Tuhan, Allah, Yesus Kristus, udah nggak bisa multitafsir, gitu. Karena pakai nama Yesus. Kalau Anda cuma nyebut Tuhan, Allah, Allah siapa? Gitu. Ada 4.300 Allah di dunia ini. Ya. Ya. Anda sebut Bapak kan bukan Allah. Tritunggal bukan Allah. Segitiga rupa-rupa warnanya, tidak, itu bukan Allah. Ya. Semua nanti akan, judulnya gimana ya? Semua akan tahu ya. Semua akan tahu aja lah. Semua akan tahu Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu. Perlu berapa ribu tahun? Ya. Kalau Babel besar nggak akan tobat, karena Babel besar itu musuhnya Kristen, musuhnya Yesus nanti, ya, anak domba, dalam perang anak domba di dalam Wahyu 17 ayat 14 ya. Yang perang itu anak domba lawan Babel besar 666 dengan tanda sekarang ini tangan kanan tunjuk ke jidat. Tapi karena sudah ketahuan, sekarang mereka rubah begini, biar nggak ketahuan kami ini Babel besar. Betul apa betul? Hari ini masih ada nggak yang berani di YouTube tunjuk jidat demi nama jidat? Pernah ada nggak sekarang ini? Udah nggak ada, mereka ganti begini. Udah dibongkar sama pendeta HTD katanya. Masih ada nggak yang pulang ke rumah Bapak? Tinggal 3 pendeta itu, Batuk Nonong Sidik, Mampet ya Mampet, sama Pithecanthropus erectus. Lainnya sudah malu kalau menyebut nanti kita pulang ke rumah Bapak. Ayat Alkitab very clear, sudah telanjang. Di surga itu tidak ada Bapa. Yang ada Yesus, Wahyu 4 ayat 2. Anda mau cari ayat yang lain banyak. Gitu. Tidak pernah ada Bapa di surga. Ya. Yang di surga cuman Yesus Kristus. Very clear. Anda yang sedang meneliti tentang alien ya, muter-muter nggak karu-karuan gitu. Tanya sama HTD nih ya, sama HTD ini very clear ya. Ayat Alkitab lebih dari cukup untuk menjawab alien gitu. Alien jahat, alien baik, apa yang dicari alien? Dalam rangka apa dia datang ke bumi? Pesawatnya namanya apa? Ya. Siapa saja yang datang ke sini? Ya, tujuannya apa? Siapa yang nyuruh? Ya. Ya.
Seperti itu. Bisa dijawab? Bisa. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya Bapak Ibu Saudara, keberagaman wajib disyukuri. Ya, kami bersyukur karena setelah tayangan-tayangan kami sudah tidak ada lagi yang orang meninggal masih menulis pulang ke rumah Bapak. Ya, tidak ada lagi pendeta yang masih berani memberitakan tentang Tritunggal di medsos, kecuali beberapa pendeta yang masih tegar tengkuk. Itu semua akan kembali ke Alkitab ya. Mukalab juga tidak berani ke HTD. Kalau ke HTD nggak berani, tapi kalau keluar HTD masih pada keluar-keluar itu, masih Allahmu ada 3, Yesus itu cuman manusia dijadikan Tuhan, cuman seperti itu terus ya. Ya, Anda yang mengandalkan teknologi atau yang katanya bumi datar langsung takluk sama HTD. Ternyata bumi itu bulat, langitnya datar. Langit itu ternyata cuma 3 tingkat ya. Ayat Alkitab, dan itu bisa dibuktikan ya. Alien datangnya dari mana? Ya, tingkat berapa alien itu, dari langit tingkat berapa? Ya, bisa dijawab pakai ayat Alkitab. Ya. Seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Jangan alergi hanya soal-soal bahasa ya. Hanya kata Allah. Lah Allah itu kan bahasa Arab, bahasa Ibraninya elah, el ya toh. Theos ya. Theos itu bahasa Yunani. Kalau arkantos itu Tuhan, kalau Allah itu Theos ya toh. Kalau bahasa Korea Yehudi kalau bahasa Cina Tuhan itu Sen, Allah itu Yang Di gitu. Bahasa Korea apa itu, gak lupa saya. Ya, seperti itu ya. Bahasa Indonesia Tuhan, Allah. Ya, jangan alergi hanya karena bahasa ya. Karena kita ini di dunia ini sekarang sudah very clear, mudah sekali ya toh. Mudah sekali padanan kata Allah itu apa saja ya. Yesus itu nama apa? Apakah di Yahudi diartikan Yesus itu artinya begitu, itu orang-orang ortodok itu ya. Ya. Ya, Anda yang mengandalkan teknologi untuk memahami sebuah keyakinan ya, tanya ke HTD. Ya, karena HTD bisa jawab bumi itu bulat apa datar. Kapan diciptakan bumi? Sebelum bumi itu Allah menciptakan surga dulu. Anda nggak pernah berpikir kan, surga kapan diciptakan? Apa saja yang ada di surga? Siapa yang menciptakan? Tahun berapa surga diciptakan? Bumi itu tahun berapa diciptakan? Ya, ya. Terus alien itu dari mana? Ya toh? Matahari kapan nanti akan memerah, meredup kapan? Ya toh? Alkitab semua ada jawabannya. Anda yang mendasarkan keimanan memakai iptek, gitu, tanya ke sini, ya. Nanti akan jungkir balik. Very simple, ternyata Alkitab semua menjawab yes, karena Alkitab ini cerita tentang Yesus. Dari sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1. Ini bercerita tentang aku, kata Yesus. Segala yang tertulis tentang aku. Makanya Alkitab bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, sebagai warga negara Indonesia, Pancasila ya, satu-satunya dasar negara yang tidak ada bandingannya di seluruh dunia ini. Ya, kita mesti bangga dan bersyukur ya dengan adanya Pancasila. Disinilah toleransi berjalan ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one Lord and God, satu-satunya Tuhan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Alfa Omega, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Amin.